Kalau di sosmed kelihatannya orangnya bener, ya oke lah gitu ya. Ya lumayan lah daripada nggak ada gitu ya. Sebab banyak juga pejabat yang nggak ada suaranya aja gitu kan. Iya. Ada yang maksudnya bekerja dalam diam lah gitu ya. Tapi ada juga yang diam-diam tidak bekerja. Banyak masalahnya. Halo, saya Harnas. Ivan Kartawirya. Balik lagi di Indonesia, ngobrolin tentang Indonesia. Kali ini temanya pejabat konten. Pejabat konten. Gue tuh kan termasuk lumayan suka konten, Pak. Oh, iya. Ya kan? Terus tiap kali ketemu customer gitu ya, ke orang lagi kerja, itu dibilang yang follow IG gue, itu bilang, Pak Harnas nih, jalan-jalan melulu ya, katanya. Oh, tiap hari yang di konten jalan-jalanan. Dalam hati gue, ya iyalah, kalau masa gue meeting sama lu, gue posting. Jadi, yang diposting di sosial media mah atuh jelas yang bagus-bagus aja ya kan. Giliran gue lagi diomelin customer, masa gue posting videonya? Nggak mungkin gitu loh. Nah itu jangan kaget teman-teman, kalau modalnya sosial media yang lu lihat pasti akan yang bagus-bagus semua. Giliran dia melakukan sesuatu yang jelek mah nggak mungkin masuk ke sosial media, ya kan? Udah keganjel di editor. Iya betul, sosial media itu ya pasti isinya yang bagus-bagus lah. Nah, gitu kan? karena itu ya seperti gue bilang di episode sebelumnya, pada saat lu posting di sosial media, maka lu sebenarnya berhadapan bukan dengan konstituen pemilih lu yang kemarin-kemarin, lu akan berhadapan dengan audiens. Betul. Karena lu berhadapan dengan audiens, maka pasti akan dipilih yang menyenangkan audiens. Iya, betul. Makanya kalau dibilang objektif nggak? Iya, begitu. Kadang-kadang gini, namanya audiens itu kan, ya yang disebut menyenangkan audiens itu kan beda-beda hal. Misalnya, lu nonton film, lu sebagai audiens nih, penonton ya, lu nonton film komedi, lu nonton agak lain, lu nonton apa, seneng kan, happy, lu pulang happy. Lu nonton Konklav yang serius gitu, 2 jam lu cuma denger orang. By the way, Konklav itu bahasa Indonesianya musyawarah mufakat, bisa sama aja. Lu nonton film itu gitu, lu 2 jam dengerin bapak-bapak ngobrol dengan suara nafas. Lu pulang kolot kabeh gitu ya, udah tua-tua semua gitu. Lu pulang senang, gitu kan. Lu nonton horor, serem, wah, sadis segala macam. Lu pulang juga senang. Jadi audiens itu konten itu memang dibuat untuk menginikan audiens, dan audiens itu dari 3 yang gue cerita tadi, horor, drama, sama komedi. Garis dasarnya satu, drama. Iya. Audience love drama. Betul. Jadi harus ada dramanya. Jadi kalau lu kontenin sesuatu, mereka sudah tahu nih, pejabat-pejabat ini mungkin hasil training waktu kemarin di Magelang gitu ya. Kalau bikin konten harus ada dramanya, makanya harus ada marah-marah, harus ada yang protes, harus ada yang nyemplung, harus ada yang memancing emosi positif, negatif gitu. Harus ada dramanya. Karena yang dituju, sekali lagi, bukan konstituen, ini bukan pertanggungjawaban kebijakan, ini adalah entertainment. Betul. Dimana lu menguasai audiens, jadi drama aja. Dan karena itu, seperti gue bilang di episode sebelumnya, gue melihat video-video yang ngerembes ke sosial media gue sebagai entertainment. Ya, sebagai entertainment. Gue senang-senang aja liatnya gitu. Dan senangnya itu bukan, wah pejabat kerja ya sekarang. Enggak, ya ini lucu ya videonya gitu. Kayak gitu. Jadi gue melihatnya sebagai entertainment. Ya, di sisi lainnya adalah yang dimasukkan ke konten adalah bagian dari pekerjaan. Iya. Gitu. Bagian dari pekerjaan. Yang bahaya kan adalah pada saat lu sebenarnya nggak kerja, tapi lu bikin seolah-olah kerja buat konten. Iya, betul. Itu yang pakai duit negara kontennya. Gitu. Sementara kalau editornya dibayarin oleh duit pajak gitu. Oleh duit pajak masuk ke staf ahli, tapi begitu dapat AdSense kita nggak tahu kemana duitnya. Gitu. Nah, kalau lu nggak kerja, tapi lu pura-pura kerja gitu, terus biar ada kontenin gitu, bahan-bahan konten. Itu yang bahaya kalau menurut gue. Satu hal sih, Van, ada satu fungsi pejabat sebetulnya, itu fungsi negara lah menurut gue ya, yang agak kurang belakangan ini. Yang gue dapatkan kembali salah satunya di KDM Channel gitu ya, yaitu ngasih tahu jadi orang Indonesia itu baiknya harus gimana sih. Oke. Gitu loh. Ya, jadi kan entertainment kan bisa ngasih pesan, ya kan? Lu mau ngasih message apa lewat entertainment yang lu sajikan di sosmed gitu loh. Itu kan, apakah makanya pembicaraan mengenai bansos itu menurut gua sangat groundbreaking buat gua ya. Karena gua nggak pernah lihat konten itu dari pejabat lain. Yang ada kalau orang mengeluh nggak dapat bansos adalah bansosnya gua kirimin.
Tapi ketika dia bilang, kenapa kamu masih muda, kamu ngarepin bansos? Kenapa kamu punya anak 2, kamu nggak masih kuat kerja tapi nggak kerja? Bagaimana? Bansos itu bukan untuk orang seperti kamu, gitu loh. Ya, itu menurut gua sangat lama kita nggak denger. Kalau lu lihat ya di Bang Asmi, halo Bang Asmi, apa kabar? Yang punya museum pustaka Tionghoa, sebetulnya bukan masalah Tionghoanya, tapi dia tuh mengkoleksi kan koran-koran lama, ya tahun 60, tahun 50, itu banyak sekali how to be an Indonesian, karena kan bangsa Indonesia itu tadinya nggak ada, ya kan? Tadinya tuh kita nggak ada, tiba-tiba Bung Karno bilang, lu sekarang orang Indonesia, terus kita bilang, enggak, gue orang Jawa, gitu kan? Gue orang Sunda, gitu kan? Berarti lu kan harus jadi orang Indonesia. Seperti apa sih orang Indonesia itu? Gitu. Nah di koran-koran tuh banyak banget semacam bahasa gitu tuh iklan layanan masyarakat gitu ya. Orang Indonesia itu tepat waktu. Orang Indonesia itu kalau ngutang harus kembaliin, gitu loh, ya. Kalau nggak bisa bayar sekarang kapan bayarnya, gitu, ya kan? Orang Indonesia itu harus rajin, harus jujur, harus ini, harus itu. Dan itu gue merasa itu sangat kurang, gitu loh, Van. Dan itu dengan ya banyak pejabat yang konten ya, tapi hanya sedikit yang ngasih konten yang menurut gue secara moral tuh valuable. Terlepas dari orangnya melaksanakan itu apa enggak, kita nggak tahu, ya kan? Tapi at least dia punya corong, punya mic, dan dia ngomong itu, gitu. Dan itu menurut gua harus ada sosmed layanan masyarakat itu. Nah itu sebenarnya poin yang terakhir yang lu bilang itu, Har, yang menurut gua jadi salah satu faktor. Lu pernah kasih gua buku tentang bagaimana Jepang dibangun. Iya, betul. Yang ternyata orang Jepang yang kita kenal sekarang yang tepat waktu, rajin bekerja, mencari kesempurnaan, itu tuh by design, bukan by nature, dibuat gitu ya. Di suatu masa orang Jepang tidak seperti itu, lalu ada satu masa transisi, dan setelah itu semua orang Jepang karakter umumnya begitu. Iya. Nah Indonesia awalnya mungkin mau nyoba kayak gitu waktu tahun 60, 70-an mau dicoba kayak gitu. Atau 50-an sampai 60-an mau dicoba kayak gitu. Sekarang jadi jarang. Poinnya satu ya mungkin kita nggak punya grand design-nya. Orang Indonesia itu kayak gimana sih? Saya yang orang Indonesia yang masih ada kan tinggal ramah tamah doang gitu. Karakter umumnya ya yang sering disebut. Tepat waktu enggak, ini enggak, itu enggak. Dan yang kedua kan apalagi dengan sosial media, ini jadi makin berat gitu, karena begitu lu sebagai pejabat publik menyampaikan itu tapi tidak mencontohkan, atau paling tidak keluarga lu tidak mencontohkan, maka itu jadi kayak konten kosong gitu. Kalau misalnya lu pejabat publik terus lu bilang kita mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, Bapak pakai plop-plop tatat gitu kan, gitu buat ke kantor gitu. Atau masyarakat orang Indonesia itu bekerja keras gitu. Terus anaknya sendiri gitu nggak bekerja keras, posting di sosial media isinya dugem mulu gitu misalnya, belajar sembarangan dan lain-lain. Orang kan kemudian akan melihat kayak lu konten doang gitu, akhirnya menjadi konten ya sebagai konten saja gitu. Nah itu yang menurut gua jadi makin susah gitu, orang nyampein orang Indonesia tuh harus kayak gimana gitu, kayak kita berantas premanisme, abis gitu yang beredar beberapa minggu kemudian fotonya lagi beredar foto lagi foto bareng sama ketua ormas gitu. Nah kayak gitu-gitu kan orang kayak lah ini gimana sih gitu. Akhirnya orang Indonesia tuh ya kita semua tuh kayak kehilangan contoh lah gitu. Kalau dibilang, gue sekali lagi gue tuh tidak mengidolakan pejabat atau politisi, tapi kalau ada yang bisa jadi contoh, mungkin tidak selalu karena pasti nggak ada yang sempurna kan. Paling nggak gini, kalau mau lihat gimana pejabat hidup sederhana, lihat bapak yang itu. Kalau mau lihat gimana pejabat yang tepat waktu, ibu yang itu. Lu kalau ngundang dia, acara jam 9, lu mulai jam 9. Jangan lu mulai setengah 10 sih ibunya pergi gitu, kayak gitu. Nah, kemudian itu jadi konten gitu, misalnya jadi konten, wah acara tepat waktu guys, karena si ibu ini selalu datang on time misalnya kayak gitu. Orang Indonesia tuh harus on time, ini ada contohnya si ibu ini. Atau wah kalau pejabat tuh hidup sederhana, gaji secukupnya, rumahnya ini gitu. Kita kurang contoh sekarang teh kalau gue lihat gitu. Jadi si konten-konten itu teh jadi ya konten. Tapi ya menurut gua ya Van ya, balik lagi Pak Irfan mewakili Pemda Badan-Württemberg. Agak susah kalau dibandingin sama negara itu ya. Gua juga backgroundnya sama Pak Irfan sebetulnya, cuman gua lebih cenderung
lebih kecemplung di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi gue lebih halus lah memandang Indonesia ini ya. Kayak Amerika punya American Dream gitu ya. Menurut gue memang mimpi sih, Van. Iya. But we have to keep dream alive gitu. Indonesia juga mimpi sih, mimpi. Tapi kita perlu punya mimpi. Kalau nggak ada lagi yang mempersatukan kita gitu deh. Kan? Ya udah bubar aja gitu. Si mimpi itu Tapi, mimpi itu, menurut gue sih konten-konten ini karena kan kita sering ngomong ya, orang Indonesia itu 10% baik, 10% jahat, 80% ngikut gitu. Nah, Pak Irfan ini nggak ngikut kalau dia termasuk 10% yang baik gitu ya. Tapi ada 80% yang ngikut, Pan. Lu bayangin ketika dia nonton Kang Deddy ngemarahin anak muda yang nungguin bansos, ada ibu-ibu di Garut yang anaknya nungguin bansos dan dia bilang tuh lihat Kang Deddy juga bilang kamu tuh harus kerja gitu loh. At least value itu nyampe dulu gitu. Ya, daripada jargon-jargon rakyat tidak boleh susah lah, rakyat tidak boleh kerja lah, rakyat harus happy lah, nggak bisa gitu loh. Itu lebih parah lagi. Makanya gue menghargain channel-channel ini kalau memang lu punya sosial media. Sebagai pejabat publik, lu punya sosial media, udah pasti resiko lu lebih gede, ya kan? Kita mesti apresiasi, oke, bagus lah ya. Terus yang kedua, kontennya kalau bagus, anak buah lu tuh ngikut. Mungkin lu nggak bakal bisa nyampe ke situ. Tapi ada orang-orang di desa-desa yang nonton gitu ya, yang bilang bahwa terinspirasi gitu loh. Nah, oh iya ya, terlepas dari bener apa enggaknya dia gitu kan. Tapi ada yang inspirasi itu diperlukan sebetulnya, Pak. Benar. Karena kalau menurut gua ya itu nggak seru. Indonesia tuh nggak bisa di manage dengan rapi dari depan gitu lah. Harus berantakan itu ujungnya makin membaik gitu loh. Itu kuncinya di situ. Dan di situ justru gue mengapresiasi dan gue pengen lebih banyak lagi channel-channel kayak gitu. Nah, ya kan? Sebenarnya gitu. Ada satu yang kayaknya kan tadi bilang sih kan ini 10% jahat, 10% baik, 80% ngikut. Sebenarnya ada satu trik channel sosial media atau trik konten pejabat yang ini belum dilakukan sama pejabat kita. Yang sebenarnya kalau dibuat itu lebih seru. Ya, dan lebih ya kalau istilah lu tadi lebih inspiratif ya buat banyak orang. Yaitu channel yang dibuat bukan oleh pejabatnya. Itu belum ada. Jadi channel tentang kegiatan pejabat misalnya wali kota, misalnya di Bandung untuk Kang Farhan misalnya. Daripada Kang Farhannya yang bikin video channel kegiatan gua, sekarang kita ke pasar Caringin menggerakkan sampah untuk diangkut gitu. Channel di mana yang bikin itu adalah rakyatnya, gitu. Kayak, orang pasar Caringin, guys, ayeuna lagi diangkut pasar, Kang Farhannya ada di sini lagi, kayak gitu. Menurut gua, terus udah mulai ada, Van. Ini tetot siapa nih? Gitu kan, plat nomornya siapa nih? Nak aja macet kayak. Menurut gua, kalau lu bisa mengenerate konten kayak gitu, gua nggak tahu apakah itu tim, apakah itu by design atau memang dibuat sebuah dalam tanda kutip komunitas support untuk itu. Tapi point of view-nya dari user, dari rakyat gitu, bukan dari si pejabatnya yang lagi promosiin. Lihat nih gua gitu kan, gua mau bikin ini, gua lagi gini, lagi kayak gitu, bukan. Tapi ya masyarakat dapat efeknya ngelihat gitu. Mungkin ada interviewnya, ada ini, ada selfie-nya, ada segala macam. Menurut gua itu bakal jadi lebih seru. Mungkin konsultan-konsultan politik kalau nonton ini bisa, boleh juga nih kepala daerah gua gituin gitu ya. Betul. Buat publik manfaatnya lebih gede karena point of view-nya lebih genuine ya, bukan hard promotion atau hard selling gitu. Value juga mungkin bisa nyampe, kayak lo bilang tadi, lebih inspiratif. Dan yang paling penting kalau buat gue, kenapa gue ngusulin itu, buat gue itu lebih entertaining. Jadi ayo bikin lagi gitu. Iya. Karena kalau masyarakat kan ngomongnya bisa, ya suka-suka dia lah gitu, kayak pejabat kumaha sih gitu. Gitu kan. Dan itu kalau berani di-upload yang kritik jelek, kayak lo bilang kan, kalau lo mau cari konten pasti yang bagus-bagus yang diupload. Kalau yang dari publik itu mungkin yang jelek-jelek juga bisa naik. Karena ingat Bapak Ibu konsultan politik, komunikasi publik politik, yang ditunggu oleh audiens adalah drama. Betul. Jadi selama dramanya seru,
mau point of view-nya berbeda, malah lebih asik gitu. Betul. Gitu. Jadi bikinlah sok. Ya, bikin lah. Kalau menurut gue sih, kalau di Amerika kan dramanya itu lebih melalui film ya. Iya. Jadi dia mengambil satu chapter kejadian terus dibikin film. Gitu. Otomatis dari film itu kita bisa belajar. Begini-begini nih gitu kan. Kalau kita kan selang kelamaan bikin film. Jadi bikin sosmed aja. Kalau menurut gue sih semakin banyak konten-konten itu, ya itu. At least kita lihatlah sesuatu gitu loh. At least ada pergerakan lah gitu ya. Itu jadi jangan bekerja dalam diam tapi diam tidak bekerja. Diam tidak bekerja, tapi paling enggak lu ngonten, lu terima resikonya sebagai konten. Dan satu hal, konten itu kan apa ya? Content maker itu mungkin kenapa ini sebabnya pejabatnya banyak yang bikin konten sendiri. Itu menyenangkan, Van. Iya. Lu bikin kontennya, kita aja bikin konten menyenangkan ya kan, nggak ada yang milih, nggak ada ini, tapi ya seneng aja gitu ya. Dan kadang-kadang ada gitu juga. Itu faktor kekhawatiran gua, pejabatnya kesenangan konten gitu, terus kerja beneran yang nggak dikerjain. Lu bikin konten gitu, terus bilang begitu nanti kepala dinas bilang, Pak ini perdanya gimana? Harus bikin ya. Nah, ini mau pakai surat edaran gubernur atau mau pakai perda atau nantilah. karena adegan bikin pergub tidak kontenable gitu, nggak seru. Soalnya kalau kita interview Pemda Badan Bertembok, kenapa nggak bikin? Dia bilang sibuk. Bikin perda sibuk. Jadi dia nggak keburu konten. Kalau di sini pejabatnya konten, kita udah seneng, aduh at least lu do something lah gitu ya. Nanti biar staff aja yang bikin ya. Yang bikin perda, saya tinggal tanda tangan aja. Iya, Budi. Kalau nggak tahu Badan Bertembok di mana, coba di Google aja nanti. Meru kasih tulisannya di sini ya, Badan Bertembok. Biar tahu gitu. Dari kemarin ngomongin Badan Bertembok, gimana sih gitu. Itu boleh nanti ditulis, silakan cari. Salah satu kabupaten. Salah satu kabupaten di Eropa. Iya, betul. Oke, saya Hardas. Saya Irfan Kategoria. Terima kasih sudah dengerin Indonesia. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Bye. Bye.